Oke. Saya udah salam kan ya? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini tidak melebihi batas waktu ya, supaya kalian cepat bukan beristirahat ya, bersiap-siap. Teman-teman yang kalian lihat kegiatan karena memang mereka lebih awal kegiatannya dan pastinya lebih awal selesainya. Maka daripada adik perhatikan terkait dengan yang tadi yang saya minta baca, perhatikan dan juga amati. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil dari bab berapa tadi? Bab 2. Namun sebelum itu ada beberapa yang perlu dicatat. Apa itu? Pertama, bab 2 tadi kira-kira ada perbedaan antara yang baca pertama dengan yang baca kedua? Ada. Maaf nih, kita perlu garis bawahi aja biar lebih jelas. Kadang perlu disadarkan biar tahu apa yang kurang. Satu, cara bacanya. Maaf ya, untuk beberapa termasuk di sini Firman. Kalau sini betul-betul pandai manfaatin waktu, sebenarnya bisa kok melebihi teman-teman yang lain. Kelihatan mana yang sering baca sama enggak deh ya. Yang sering baca enggak pasti kurang. Yang apa ya, sulit perbedaan panjang pendek juga kurang nanti di sana. Bagi yang bagaimana sering baca. Tapi bagi orang yang tidak pernah baca pasti kelihatan enggak terus kelegot, gugup, grogi pasti. Terus yang Reza tadi kan alhamdulillah. Di sini saya bukannya mau membanding-bandingkan. Ingat ya, semua kalian itu punya potensi yang berbeda-beda. Yang dimana potensi itu saya tidak tahu. Bagi Hilman mungkin yang kurang di kitabnya, mungkin ada lebihnya di IPA-nya. Atau mungkin akidah akhlaknya. Itu ya. Jadi saya tidak mau menjustis, mendikte bahwa Hilman itu anak yang tidak bisa-bisa. Pasti bisa. Kita coba. Ya, bisa Hilman ya. Dan perlu diingat, jangan tidur aja kerjaannya. Kalau tidur aja, orang tua kalau tidur aja di rumah, kemarin itu bisa kira-kira diantarin rumah. Nah, makan enggak, belanja enggak, tidur enggak kerjaannya.
Kan kita di sini ada diminta buat kerja. Yang diminta cuma fokus belajar aja supaya bisa melebihi daripada kedua orang tua. Itu tujuannya adalah supaya masa depan lebih baik. Adik-adik, pagi hari ini yang mau saya perkuat, yang mau saya sampaikan dengan kitab itu satu, dimanapun, kapanpun, dan siapapun kita jangan sampai lupakan adab. Itu satu. Yang saya lihat tadi malam, hening, betul-betul hening. Apakah karena memang suasana tadi malam itu saya terlalu berlebihan, yang setelahnya itu sepi ya, satu suaranya. Jadi kalau begitu caranya, yang kalau kalian ambil yang poin yang kelima, bersyukur. Tapi kalau kalian itu ngambil selain poin yang kelima, yang tadi malam itu, dalam catatan saya, kalian takut sama saya, bukan itu yang saya harapkan. Tapi kalian kondisikan waktunya, sesuaikan waktu dan tempatnya. Dan juga apa yang sudah disampaikan itu dijalankan dengan rasa sadar diri, bukan anak takutnya itu. Jangan setelah saya ngomong jangan pulang tanpa izin, betul-betul sadar diri, jangan pulang tanpa izin. Bukan anak takut nanti dipukul, dikasih hukuman, bukan itu. Itu tujuannya adalah membuat sini semua nanti lebih disiplin orangnya. Karena kalau tidak dari sekarang, kalau tidak diketatin dari sekarang, nanti sini bakalan jadi orang liar, Dik. Betul itu. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Itu kaitannya sama apa tadi yang pertama? Adab ya. Terus yang kedua, tanda seseorang yang beradab di kitab itu adalah ia menghormati kedua orang tuanya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Apapun itu yang positif itu dikembangkan, itu yang ditaati. Kalau ada penyampaian yang buruk, jangan. Kalau sini disuruh pulang bolos, ya jangan pulang, jangan bolos. Kenapa dulu sampai disuruh pulang? Kalau ada alasannya. Kalau disuruh bawa HP, pakai main game di sini, jangan juga. Karena kan tujuan kita mondok ini apa? Ya, bisa ya Dek ya? Yang nomor 2 ini. Bisa dipahami kira-kira? Jangan mengatakan sudah jauh dari orang tua, sudah jauh dari HP, kemudian merasa diri tersiksa. Saya tidak bisa hidup tanpa HP, saya tidak bisa hidup tanpa motor. Buktinya orang-orang dulu tetap bisa hidup. Lebih jaya orang dulu malah ketimbang orang sekarang. Kalau orang dulu, badannya kekar-kekar, sehat-sehat. Balok saya nih 95 sudah umurnya. Yang perempuan. Papu. Semua keluarga saya yang di rumah itu, yang tua-tua tuh sehat-sehat semua. Masih sehat, alhamdulillah. Balok saya kalau usia 95, kira-kira sama kalian kuat? Nah, tidur aja kerjaannya. Tapi semasa beliau muda itu satu, kerja keras. Termasuk almarhum balok kamu. Itu betul-betul. Ya, kalau dibandingkan dengan sekarang nih, kalau masanya balok saya tuh, kamu milih belanja apa? Pegawian. Kalau sekarang kan kita enak ya. Ya enggak? Nah, ini. Nggak dijonjongin pecut sapi dulu. Nggak dijonjongin dada di rumah dulu. Ya kan. Ya kan. Saya sabar, saya memperhatikan. Untung masih kegiatan. Kalau udah selesai kegiatannya, nggak ada toleransi. Itu sebenarnya.
Masalah ini? Masalah. Tapi ya jangan diulangi. Oh. Oke, itu ya. Sampai jelas ada lagi. Minta waktunya 3 menit. Pertama, kita jangan kebanyakan tidur di asrama. Ya, usahakan dalam suatu hari itu setengahnya terisi dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Jangan sampai satu hari pun tidak ada yang kita kerjakan. Tidak menghafalnya, tidak menulisnya, tidak belajarnya, tidak murojaah, tidak semua. Dek, si A sama si B, dia mau pergi ke pesawat untuk menikmati keindahan alamnya. Ya, si A, dia jalan nih. Jalan. Dia punya tujuan di sana. Kalau si B, dia pakai motor. Pakai mobil. Kira-kira yang lebih menikmati vibes-nya alam itu si A apa si B? Dia jalan kaki, dia sehatnya dapat. Sedangkan si B, dia itu cuma main game dalam motor. Dia cuma melihat apa yang ada di dalam mobilnya. Tidak memperhatikan sekelilingnya. Terus, ya, dia tujuannya kan supaya bisa menyaksikan alam sekitar. Sampai di sana, yang dilakukan apa? Si A, dia mengamati. Ini kenapa ya? Kok ada pohon kelapa yang bercabang 2? Bertanya. Sedangkan si B sampai di sana langsung tidur. Kira-kira yang akan lebih berkembang, yang akan lebih mendapatkan banyak pengalaman, A atau B? Kenapa? Karena dia melalui sebuah proses. Karena ia melalui sebuah kegiatan yang dari awal sampai akhir, itu dia catat di dalam benaknya. Bahwa apa yang dia lakukan akan menjadi sebuah kebermanfaatan. Akan menjadi sebuah pengalaman. Antara sini nih, yang masuk ke sini, kalau tujuannya mau membahagiakan kedua orang tua, itu beda-beda ya. Ada yang rajin, ada yang tidur. Kira-kira orang tua yang bahagia nanti, apakah orang tua yang melihat anaknya tidur aja? Nah, kan katanya mau bahagiain orang tua ya. Terus yang rajin bagaimana? Nanti orang tuanya bahagia enggak? Pasti tahajudnya. Walaupun orang tua tidak tahu sini tahajud atau enggak ya. Pagi ini kegiatan atau enggak ya. Yang penting orang tua tahu bahwa anaknya itu sehat, belajar, dan juga semua hal-hal positif yang di asrama. Orang tua tidak pernah berkeyakinan bahwa anaknya itu buat masalah. Yakin bahwa anak saya adalah anak yang baik, anak yang mudah diatur. Balas keyakinan mereka dengan apa yang kita perbuat di sini. Saya berusaha seperti itu. Ya, pasti anakku ajak anak-anak itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak pernah mukul setiap kali ngelihat kalau ada yang telat, ada yang tidak kegiatan, dipukul setiap hari. Ada yang saya lakuin seperti itu kalau ada yang tidak kegiatan. Nah, iya, itu adalah keyakinan bapak saya. Maka keyakinannya dia, saya harus balas sesuai dengan apa yang dia yakini. Pertanyaannya, keyakinan dia yang saya ngajar dengan baik-baik itu terpenuhi enggak? Setiap ngajar pernah saya mukul, setiap ngajar pernah saya pelek kalian? Enggak. Maka itu udah terbalas keyakinannya. Paham kira-kira yang di sini deh? Terus 2 hal yang terakhir. Tanamkan dalam diri ini supaya betul-betul mengingat kedua orang tua. Saya mengajak kepada adik-adik semua, ingat bahwa hari ini, ya, kita yang tadi bisa tidur setelah subuh, tidur ya, orang tua udah bangun subuh bangun sholatnya, mempersiapkan dagangannya, mempersiapkan rabuk yang akan ditaburkan ke padi-padinya, mempersiapkan tubuhnya yang mungkin nanti akan bande gres, bande JJ, yang jaraknya udah dekat-dekat nih,
mungkin nanti ke luang balok, mungkin nanti ke batu layar dia anunya, begabahnya, bandel JJ-nya. Kita di sini belajar, terus makan udah disediakan. Masa iya kita tidak bisa nanti mengurangi keringat orang tua yang sudah keluar. Bukan mengurangi dalam arti tidak ampetin di sana enggak. Mengurangi dalam arti kita balas dengan cara apa yang diminta oleh kedua orang tua. Belajar. Paham ya? Ada yang mau ngikut orang tua nih. Lamun mene begawe adi trakono ya gawe. Itu bahasanya bapak saya. Tapi saya bilang dalam hati, jangan. Ketika bapakmu bilang seperti itu, jangan. Karena apa? Sejatinya dia bilang seperti itu adalah supaya kamu tidak mengikuti dia. Kamu udah di sekolah sampai bangku kuliah, jangan buat dia kecewa. Itu hati saya yang ngomong nih, bukan saya pribadi ya. Bukan teman. Hati saya yang ngomong. Maka, ayo buat dia bahagia, buat dia bangga dengan hasil usaha yang sudah dia keluarkan keringatnya, karena menyekolah anaknya sampai bangku kuliah. Ini udah semester 4, naik semester 5. Dan mudah-mudahan kita semua tidak bisa lulus dari sini dengan keadaan husnul khotimah. Saya juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama adalah membahagiakan kedua orang tua. Sini juga saya bilang saja. Apalagi sosok perempuan yang menjadi kebanggaan kita, yang sudah berjuang antara hidup dan mati ketika mau melahirkan kita. Siapa? Ibu kita. Kalau tidak ada deh, minimal ibu yang jadi patokan yang harus Sida buat dalam hidup ini supaya betul-betul semangat untuk belajarnya. Itu saja adik-adik, mungkin sekian ya. Sekarang setelah ini mau langsung tidur atau mau langsung siap-siap? Mau langsung tidur atau siap-siap? Yang mau tidur bilang tidur, biar nanti saya tandai yang telat-telat. Kalau mungkin patir mau langsung tidur, oh ya pasti telat ya nanti. Kalau memang patir, atau mungkin tamim mau siap-siap, berarti harus baris pagi nanti. Paham ya? Harus paham. Ada orang siap-siap dari awal itu dia makan sarapan, kemudian mandinya, kemudian baris paginya nanti tidak ada yang ceritanya tidak baris pagi, tidak ada ceritanya ada yang piket dan segala macam. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat semuanya untuk kita semua demi kedua orang tua dan demi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang siap-siap. Jangan setelah ini ada yang tidur. Kalau ada yang tidur satu umat dah. Hah? Jam itu mandi. 6.40. Tidak mau ngapain? Mau saya totok? Itu yang membuat Sida malas tidur setelah subuh itu. Kurangi dia. Tidak paham berarti sama apa yang disampaikan.